Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada mata kuliah Ilmu Tingkah Laku Hewan bersama saya, Meininda Destiara. Oke, ada yang masih ingat nih pertemuan kita minggu sebelumnya membahas tentang apa? Benar sekali, yaitu tentang seleksi alam. Seperti yang kita bahas sebelumnya, seleksi alam menjadi faktor penyebab punahnya spesies gajah mamut seperti berikut. Di Indonesia juga ada hewan yang terancam punah, yaitu komodo. Faktor perubahan iklim dan faktor perubahan ekosistem membuat komodo sulit untuk beradaptasi. Sesuai dengan materi kita sebelumnya, maka pertemuan kita selanjutnya kita akan bahas tentang adaptasi tingkah laku hewan. Buku ini adalah salah satu referensi utama dalam pertemuan kita hari ini, karena sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu tingkah laku hewan invertebrata. Baik, tujuan perkuliahan kita adalah yang pertama, mahasiswa mampu menyebutkan berbagai adaptasi tingkah laku hewan khususnya invertebrata, dan yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis adaptasi tingkah laku hewan pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Sesuai topik kita pada hari ini, maka kita juga akan ada membahas tentang surah An-Nahl ayat 6-9, yang mana pada surah itu membahas tentang lebah, yang artinya kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman seperti madu dan bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Selanjutnya, kita akan memahami apa itu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah perubahan atau kebiasaan perilaku yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup, mencari makan, melindungi diri, dan berkembang biak. Apa saja sih contohnya pada adaptasi tingkah laku hewan invertebrata? Nah, pada invertebrata ini berbagai macam contohnya. Salah satunya yaitu seperti lebah dalam berkomunikasi untuk mencari makan bersama koloninya. Kemudian juga di sini ada semut berjalan dalam barisan dan berbagi feromon sebagai bentuk navigasi dan efisiensi pencarian makanan. Di sisi lain juga ada gurita yang berkamuflase menyamar untuk menghindari predator, dan laba-laba membuat jaring untuk menangkap mangsa tanpa berburu mangsa. Masya Allah, luar biasa sekali makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Seperti invertebrata, meskipun dia kecil dan tidak memiliki tulang belakang, tetapi mampu menunjukkan berbagai bentuk adaptasi tingkah laku yang kompleks. Nah, pada materi selanjutnya kita akan bahas tentang adaptasi tingkah laku pada lingkungan yang ekstrim. Cuaca ekstrim menjadi salah satu faktor penting yang mendorong adaptasi pada hewan. Berbagai bentuk cuaca ekstrim dapat mengubah pola kebiasaan dan tingkah laku hewan dalam aktivitas sehari-hari, seperti suhu yang sangat panas, juga suhu yang sangat dingin, kemudian kemarau panjang dan angin kencang badai. Bahkan kerusakan ekosistem seperti kebakaran juga menjadi salah satu faktor lainnya dalam adaptasi tingkah laku hewan. Salah satu hewan yang dapat beradaptasi di lingkungan ekstrim yaitu ada pada kumbang gurun namib. Jadi kumbang gurun namib ini dia akan naik ke bukit pasir yang sangat tinggi pada saat pagi untuk mengarahkan tubuhnya agar menangkap embun pagi sebagai sumber air. Nah, hewan cerdas selanjutnya ada di lingkungan gelap dalam laut, yaitu cumi-cumi laut dalam. Jadi, dia ini mampu mereproduksi cahaya sendiri atau disebut bioluminesensi. Jadi, dia bisa menarik mangsa untuk berkomunikasi. Nah, jadi dari paparan tadi, adaptasi tingkah laku itu adalah bentuk respon
suatu hewan terhadap lingkungannya. Contohnya seperti belalang yang berikut ini. Jadi belalang ini dia akan berkamuflase untuk menghindari predator. Jadi kepunahan hewan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu lingkungan, biologis, dan juga manusia. Upaya pelestarian memerlukan edukasi, perubahan kebijakan, dan kesadaran kolektif bahwa setiap makhluk hidup punya peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Oke, sekarang penugasan mandiri. Jadi penugasan mandiri ini silakan kalian buka buku pegangan kalian yaitu Arthropoda dan scan barcode berikut. Nah, silakan kalian kerjakan secara mandiri sesuai dengan tutornya by step. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.